Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan saya Randy. Di sini buat anak-anak yang masih kelas 5 SD. Mungkin orang tuanya bisa membantu ya untuk pembelajaran di rumah. Nah, kali ini kita mengangkat tema 1 tentang benda-benda di lingkungan sekitar. Nah, pembelajaran pertama kali ini kita mengambil subtema wujud benda dan cirinya. Nah, di sini nanti ada penjelasan, ada contoh soal, kemudian ada diskusi. Pokoknya simak terus ya channelnya. Oke, di sini saya ada bercerita sedikit ya tentang 3 orang sahabat yang bernama Edo, Beni, dan Lani. Nah, mereka merupakan satu komunitas pencinta alam. Nah, jadi mereka berkunjung nih ke sebuah sungai. Namanya pencinta alam, tentu mereka berhubungan dengan yang namanya alam, ya, pelestarian lingkungan. Nah, kemudian di suatu perjalanan di Desa Matahari, mereka pertama itu mengunjungi sungai. Nah, sungai itu kondisinya sangat parah gitu ya. Kenapa? Tampak kotor. Di sini adanya kaleng bekas ya, kemudian sampah plastik yang sangat mencemari yang namanya lingkungan. Aduh, kotor sekali ya. Bagi pencinta alam tentunya tidak suka dengan hal-hal seperti itu. Oke, bagaimana dengan kamu? Apa sih yang namanya penyebab kalau kita membuang sampah sembarangan? Contohnya, kita membuang sampah ke sungai. Apakah dampak yang terjadi? Nah, berikut akan ada contoh gambar dan saya akan kasih sebuah pertanyaan. Semoga kalian bisa menjawabnya dan kita sama-sama akan menjelasi dari peristiwa tersebut. Oke? Nah, sudah melihat gambar apakah saja yang tadi saya tampilkan ya? Kira-kira gambar apa yang kamu lihat? Oke, bisa dijawab. Nah, kemudian soal yang kedua, apa penyebabnya? Udah dicatat? Oke, yang ketiga, bagaimana cara mencegahnya? Nah, ketiga pertanyaan itu sangat berkaitan dengan gambar tersebut dan sangat berkaitan dengan materi kita. Nah, apalagi tadi kan saya sudah menceritakan bahwasanya 3 orang sahabat tergabung dalam komunitas pencinta alam melihat sungai yang kotor. Nah, silahkan jawab. Oke. Oke, kita kembali ke 3 orang sahabat tadi ya. Karena melihat sungai yang sangat kotor, mereka kemudian mengunjungi tempat temannya ya. Kebetulan di rumah temannya desa itu tempat tinggal temannya yang namanya Devi ya. Devi adalah salah satu warga Desa Matahari dan dia menceritakan pengalamannya sih ya. Mereka menceritakan pengalaman bahwasanya sungai itu sangat kotor. Nah, dan Devi ini menceritakan kembali sama ibunya, "Aduh Bu, gimana ya? Sungai di sana sangat kotor," katanya. Jadi bagaimana cara pencegahannya? Yaitu kesadaran masyarakat itu sendiri bahwasanya bahaya membuang sampah sembarangan. Nah, kita sudah mengulas ya materi yang dulu. Kamu-kamu yang kelas 4 ya mungkin udah tahu tentang sampah. Nah, tentang penanganan sampah, bagaimana cara pelestariannya, bagaimana cara memilah sampah, yang mana ada sampah biotik, ada sampah abiotik, kemudian ada yang sampah beracun. Nah, bagaimana cara memilah-milahnya dan jangan membuang sampah sembarangan apalagi di sungai, yaitu akan mengakibatkan banjir. Nah, jadi dari penjelasan saya tadi mungkin kalian sudah mengetahui kesimpulan jawaban soal yang tadi ya. Yang pertama tadi, apa yang kamu lihat pada gambar tersebut? Ya, tentunya pencemaran lingkungan di sungai. Kemudian, apakah penyebabnya? Yaitu pembuangan sampah sembarangan di sungai. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Yaitu tadi, kesadaran kita sebagai masyarakat. Jadi, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oke, kita lanjut. Oke, kemudian saya akan mengasih
satu contoh ya, satu wacana yang harus kalian baca. Kalian baca perlahan. Nah, setelah kalian baca, coba sih cari dari bacaan tersebut yang mana kosakata baku dan yang mana kosakata tidak baku ya. Contohnya di situ nanti akan ada ya, saya kasih contoh bacaannya yang harus kamu baca ya, karena baca itu adalah ilmu terpenting untuk bekal kita. Nah, di situ ada kata saking ya. Saking itu kata baku atau tidak? Kalau menurut saya, saking itu adalah kosakata yang tidak baku. Nah, apa yang baku? Kosakata baku itu adalah saking. Nah, jadi coba cari beberapa kosakata yang ada tidak baku dan ada yang baku dalam bacaan tadi. Oke. Nah, kemudian setelah kamu baca, coba cari informasi-informasi penting yang ada di dalam bacaan yang saya kasih tadi. Mungkin bisa review lagi ya untuk bacaan tadi. Oke. Nah, setelah Devi melanjutkan ceritanya sama orang tuanya, bahasanya orang tuanya menjelasin ya tentang yang namanya dampak-dampak kalau kita membuang atau melakukan pencemaran terhadap lingkungan, terutama yang namanya sungai. Jadi mungkin tugas kalian ya sebagai anak-anak bangsa untuk tetap menjaga lingkungan sekitar, tetap menjaga kebersihan, selalu sadar akan pentingnya lingkungan. Kemudian ya otomatis kamu adalah menjadi orang yang benar-benar mencintai alam. Oke, dari penjelasan tadi ya mungkin ada dua aja saya kasih untuk materi diskusi. Mungkin kamu bisa diskusi sama teman, sama orang tua ya. Mungkin stay at home, selalu di rumah. Yaitu pertama gini, perubahan-perubahan alam apa sajakah yang terjadi di daerah sekitar tempat tinggalmu? Coba diskusikan sama orang tuanya. Kemudian, apa faktor penyebab terjadinya perubahan tersebut? Oke, sudah dicatat? Nah, saya tunggu jawabannya. Semoga bermanfaat dan diskusikan sama orang tua, sama abang, sama kakak, sama adik. Ya, boleh sama ayah. Oke, pokoknya diskusikan sama orang yang ada di rumah. Oke, bagaimana hasil diskusinya? Semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadi ilmu ya buat kamu di rumah. Tetap belajar dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tombol subscribe-nya, like dan komen. Oke, kita akan ngasih pembaruan pelajaran. Semoga menyenangkan dan happy weekend. Dan selamat belajar di rumah. Jangan pernah bosan. Terus berkarya anak bangsa.